Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan part 7-nya. Kita sekarang di budaya dan informasi Munwawa Jongbo. Saya sudah pindahkan ke file seperti biasa di Word. Oke. Oke, kita artikan sama-sama ya. Nasi itu artinya cuaca. Kemudian kita tandai dulu semuanya. 한국은 봄, 여름, 가을, 겨울 4계절이 뚜렷한 나라입니다. 입니다nya biasanya saya tandai enggak juga apa-apa. 봄, 3월에서 5월까지는 따뜻하며 불꽃, 용산홍과 같은 아름다운 꽃이 많이 핍니다. 꽃이 di sini bisa ditandai boleh, enggak juga enggak apa-apa. kemudian 사람들은 봄맞이 꽃 구경도 가고 아름다운 봄 경치를 즐깁니다. 여름 6월, 8월에는 ditandai di sini 덥고 비가 많이 옵니다. 고nya ditandai boleh, enggak juga enggak apa-apa. kemudian 장마가 끝나고 고nya ditandai boleh. 30도가 넘는 무더위가 시작되면 사람들은 아름다운 해변이나 계곡으로 휴가를 떠납니다. 계곡으로. 밤에는 열대야로 잠을 설치기도 합니다. Di sini bisa ditandai enggak juga apa ya. 가을 9월 11월에는 ditandai 맑고 고nya ditandai boleh. 시원한 날씨가 이어집니다. 형형색으로 곱게 물든 단풍을 보기 위해nya ditandai boleh, enggak juga enggak apa-apa. 산으로 여행을 떠나는 사람들이 많습니다. 날씨가 좋아, 아냐 ditandai 학교 운동회나 축제 등과 같은 중요한 행사가 많이 열립니다. ini ditandai boleh, enggak juga enggak apa. 겨울 12월에서 2월에는 영하 10도까지 내려갈 정도로nya bisa ditandai boleh, enggak juga enggak apa-apa. 매우 춥고 고nya ditandai. Mana nih? 춥고 고nya ditandai ya. 강물이 얼기도 합니다. 높은 지대에는 눈이 많이 내려 ini malahan ini ya. 많이 내려nya ditandai boleh enggak juga apa-apa ya. 스키나 스케이트보드 등 겨울 스포츠를 즐기는 사람들이 많습니다. 3일은 춥고 4일은 따뜻한 사만사온 현상이 나타나기도 합니다. Ini bisa ditandai n-nya boleh, yang n-nya juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kenapa? Karena ini samiren 춥고 sampai 따뜻한 ini menjelaskan tentang samansaon. Gitu. Jadi nanti ngartikannya dari di sini 현상이 fenomena samansaon itu ya, yang 3 harinya panas, 3 harinya dingin dan 4 harinya hangat itu muncul biasanya gitu. Jadi nanti cara ngartinya dari sini kalau saya. kemudian 한국 사람들은 너무 더운 여름이나 너무 추운 겨울보다 시원하고 경치가 아름다운 봄과 가을은 좋아합니다. Nanti ngartikannya agak lumayan tricky ya dari sini. Kemudian dari sini ke depan, terus ke belakang, dari situ Buddha ke depan ke belakang lagi. 그러나 ditandai 요즘엔
ditandai isang 기운으로, ronya ditandai nanti boleh, nggak juga nggak apa-apa. 봄과 가을이 잘 맺은 것 같다고 많은 사람들이 이야기합니다. Nanti cara ngartinya dari sini boleh. Oke, kita artikan bersama. Nanti kalau misalnya ada yang salah nanti tolong dikoreksi saya ya. Oke, kita lanjutkan. 한국은, bentar saya buka ini lucu. Saya buka ini. Saya butuh pedoman juga guys. Karena ada beberapa yang sudah lupa guys. Ini salah, nggak apa-apa. Oke, 한국은 ini apa? Korea. Itu 봄, 여름, 나나나입니다. 입니다 itu adalah, merupakan juga boleh ya, adalah negara. Ada nian di sini berarti yang. 사계절, 4 musimnya, dalam kurung semi, kemudian panas, habis itu kal itu gugur dan dingin, itu apa namanya, dingin itu tuh lihat jelas mencolok, jelas atau dalam kurung mencolok. Mencolok itu apa, perbedaannya itu kentara gitu loh. Oh ini musim semi, oh ini musim apa kayak gitu. Jadi maksudnya turut dan itu jelas mencolok kayak gitu. Jadi Korea itu adalah negara yang 4 musimnya itu jelas gitu. Setiap bulan itu tuh pasti terjadi. Nanti diterangkan di sini. Jadi tiap bulan apa sampai apa itu musimnya ini seperti itu. Jadi maksud kalimat ini itu bahwa Korea itu 4 musimnya itu sangat jelas sekali kayak gitu. Enggak biasanya enggak berganti-ganti gitu loh. Dan kalaupun ada bedanya itu cuman panjang lama cepatnya gitu. Misalnya musim panas tahun ini lebih pendek daripada tahun kemarin, atau mungkin musim dingin tahun ini lebih pendek daripada tahun kemarin, seperti itu. Biasanya cuman kayak gitu dok. Tapi kalau urutannya kemudian apa namanya, jumlah bulannya apa waktu bulannya itu biasanya hampir setiap tahun itu pasti seperti itu gitu. Oke, kita lanjutkan di sini musim semi. Musim semi yaitu pada bulan 3 sampai bulan 5 ya, itu 따뜻하며, hangat. Jadi musimnya itu hangat. Sekaligus. Kemudian di sini ada i di sini, berarti nanti belakangnya pasti apa namanya, kata ya sebenarnya bisa kata sifat sih, tapi di sini bermekaran. Bermekaran itu kata kerja atau kata sifat ya? Coba tolong komen. Bermekar itu kata sifat atau kata kerja? Berarti sekaligus bunga yang indah seperti potkot itu sakura. Kemudian yang sanung itu azalea. Ya kan? Potkot mana potkot? Iya betul. Sakura dan azalea itu manipimnida, banyak bermekaran. Gitu. Jadi di musim semi bulan ini itu kalau kita lihat di jalan-jalan, kemudian di gunung-gunung misalnya yang letaknya itu tidak di jalan-jalan ataupun di mana, di gunung-gunung misalnya yang naik ke bukit dan sebagainya, nanti ini bunga sakura dan bunga azalea ini nanti apa namanya, banyak bermekaran gitu di musim semi gitu, karena kan musim semi kan. Kemudian selanjutnya 사람들은, nah saat musim semi ini orang-orang 봄맞이 꽃 구경도 가고, jadi pergi atau apa ya, mengunjungi 봄맞이 꽃 구경, jadi melihat-lihat bunga, jadi pergi mengunjungi melihat bunga untuk 봄맞이 itu sebenarnya sepaham saya ya, nanti tolong dibenarkan.
Bomaji, nanti tolong jelaskan, ini itu istilahnya festival atau kayak acara menyambut musim semi. Sepaham saya kayak gitu. Jadi, Bomaji itu kayak ya gimana ya jelasinnya, ya intinya kita melihat bunga itu, kita itu, melihat bunga itu untuk menyambut musim semi kayak gitu. Enggak sih? Iya. Dan apa coba kayak gini. Dan aram daun bom kyongjiru jadi menikmati pemandangan musim semi yang indah atau memandang indahnya musim semi itu juga bisa. Kayak gitu. Jadi ini yang bikin nanti tolong koreksi saya, Bomaji ini apa nanti tolong disampaikan ya. Kalau setahu saya, setelah saya nyari Bomaji itu ya menyambut musim semi gitu. Jadi fungsi dari Bomaji itu, kita datang ke tempat yang berbunga-bunga, itu istilahnya kalau kita, wah welcome, apa ya bahasa Inggrisnya musim semi itu saya lupa ya. Welcome musim semi lah, selamat datang musim semi kayak gitu. Jadi maka kita pergi untuk melihat bunga. Kemudian setelah kita datang ke tempat bunga-bunga untuk menyambut musim semi, kita menikmati pemandangan musim semi yang indah. Bisa ya, insya Allah ya. Kemudian Yoremenen di musim panas, pada bulan mana? Bulan 6 sampai 8 itu topta, panas suhunya. Dan biga manium nida, sering hujan atau istilah misalnya hujan deras juga bisa ya. Mana deras? Diartikan deras bisa, tapi saya ngartikan di sini sering. Sering atau jangka waktunya itu kayak sering banget hujan gitu loh. Meskipun tidak sering di Indonesia ya. Di Indonesia kan namanya musim hujan ada ya. Kalau di Korea itu hujannya itu malah musim panas gitu. Dan itu lumayan satu bulan, ya nggak satu bulan ya. Ini musim gugur juga masih ada, kadang musim gugur itu masih hujan. Tapi musim panas itu hujannya itu aneh, jelas. Terus kemudian Changmaga Kenago. Ini jika di sini ada myeon toh, jika Changmaga Kenago, Changmaga itu hujan musim panas. Jadi kan kali kan sering hujan. Jadi di sini terangkan jika Changmaga itu apa namanya? Hujan di musim panas. Atau istilahnya musim hujan gitu. Ada yang artikan musim hujan. Cuman musim hujannya ini terjadinya di musim panas gitu. Gimana nyeranginnya? Musim hujan. Jadi jika jangmaga atau hujan pada musim panas atau musim hujannya ketna selesai atau berakhir, kita artikan berakhir aja ya. Berakhir lalu atau dan apa namanya? Mudowi. Mudowi itu ini juga istilah sana ya, mudowi. Mudowi. Mudowi itu istilahnya itu panas tapi lembab gitu loh. Panasnya itu panas menyengat tapi juga lembab gitu. Apa ya, Mudowi atau dalam kurung acara ya, panas lembab. Itu panas lembab yang suhunya melebihi 30 derajatnya mana derajat dimulai. Nah, berakhir lalu Mudowi Mudowi yang suhunya melebihi 30 derajat dimulai, maka orang-orang itu harum daun 해변이나 계곡으로 휴가를 떠납니다. pergi menikmati liburan ke 해변, pantai yang indah
atau kita artikan satu aja ya, pantai atau lembah yang indah, kayak gitu. Nah, di sini apa, Yugaru Tona itu kan, Tona itu kan sebenarnya artinya pergi, pergi meninggalkan, Yuga itu kan liburan, pergi meninggalkan liburan. Tapi kalau saya artikan itu menikmati liburan, jadi kita pergi berlibur gitu, istilahnya kayak pergi berlibur. Kalau istilahnya menikmati liburan itu juga bisa. Jadi pergi berlibur ke ini atau pakai ini juga bisa, pergi menikmati liburan ke pantai atau lembah yang indah. Yugaru Tonamnita gitu, pergi berlibur gitu. Itu juga bisa kayak gitu. Nah, untuk saya jelaskan benar ya, untuk Jangmaga. Tadi sekali lagi Jangmaga itu setahu saya, seingat saya itu hanya terjadi di musim panas gitu. Jadi ketika ada hujan di musim panas itu di Korea itu namanya Jangmaga. Jadi kalau misalnya ada yang ngartikan musim hujan itu ya bagi saya itu 50-50, bisa bisa atau enggak juga diartikan itu juga monggo silahkan. Cuman intinya kalau saya mau menyampaikan itu Jangmaga itu saya tahu saya ya itu tadi hujan di musim panas gitu. Kalau di materi dulu itu ada namanya Jangmacol gitu. Istilahnya itu adalah Jangmacol gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Mudowi. Mudowi ini setelah Jangmaga tadi selesai, maka Mudowi itu apa namanya? Bukan muncul, terjadi, dimulai. Jadi Mudowi itu adalah di mana suhu itu benar-benar panas tetapi permukaannya lembab. Bukan permukaannya, apa ya? Kayak hawa atau kok hawa ya bahasa bahasa Indonesianya apa sih? Ininya lembab gitu. Di kulit itu nggak nyaman gitu loh, kayak keringet-keringet lengket gitu. Kemudian lantai-lantainya pada lembab, tembok-temboknya juga pada lembab gitu. Jadi bahkan di pabrik dulu itu ada sampai airnya itu sampai keluar itu bisa diserok pakai pel gitu sampean kayak gitu. Jadi benar-benar panas, benar-benar lembab gitu. Dan suhunya melebihi 30 derajat meskipun sama di Indonesia, tapi panasnya di Korea itu beda. Menurut saya beda. Terus kemudian Bamenen di malam hari, di malam hari Jamel Solcihada itu sulit kan memasang, jam itu tidur, kesulitan tidur karena Yoldea tadi, si apa namanya, Mudowi tadi. Jadi, apa namanya, kan tadi sudah dimulai nih si Mudowinya. Nah, ini Mudowinya udah dimulai, maka di malam hari di saat-saat Mudowi tadi itu, kesulitan untuk tidur. Kenapa? Karena ada ru di situ, karena si Yoldea tadi malam, kalau ada yang ngartikan malam iklim tropis gitu. Tapi ini masih terhubung dengan Mudowi tadi, yaitu panas lembab. Saya ngartikannya panas lembab juga. Karena malam panas lembab, jadi panas atau lembabnya itu terjadi juga di malam hari. Nah, solusinya makanya ada AC, kemudian kipas angin kayak gitu. Tapi sebenarnya solusinya itu sebenarnya angin gitu, angin disebes-sebeskan gitu. Nanti enak badannya. Gitu ya. Jadi Yoldea. Yol kan panas, nya itu kan malam, jadi malam yang panas gitu. Kemudian kael itu musim gugur. Musim gugur bulan 9 sampai bulan 11 itu makta cerah, cerah atau terang. Dan siwan analsika dan cuaca yang sejuk itu berlanjut. Bisa ada yang ngartikan berlanjut cuaca yang apa namanya, yang dingin bisa. Gitu. Intinya dari kalimat ini tuh gini. Jadi ketika musim gugur mulai itu cerah. Kan peralihan dari musim di panas ke musim gugur. Jadi ketika musim gugur dimulai itu apa namanya? Cerah. Karena kan dari panas ke ini kan cerah. Habis itu udaranya itu akan banyak angin, maka diselambahkan dengan apa nalsi, cuacanya itu sejuk dan cuaca sejuk itu berlanjut. Nanti nggak ada istilahnya kayak kembali panas itu jarang sekali, nggak bisa gitu. Karena berlanjut ke nanti musim musim dingin selanjutnya kayak gitu. Jadi
berlanjut gitu, berlanjut terus gitu sampai terakhir. Sampai akhir akhir bulan 11 ini terus berlanjut gitu. Jadi bulan 9 itu sudah mulai sejuk sampai bulan 11 nanti. Kemudian Hyonghyong Sekero Gupke Mulden Dalpungi Buki Wihe. Ini bisa diartikan dari Wihe bisa atau dari belakang. Banyak orang-orang yang pergi wisata ke gunung untuk ya gitu belah atau untuk melihat gitu kita artikan di sana untuk melihat danpung. Danpung itu istilahnya apa ya? Bunga sakura yang berguguran. Kalau saya ngartikannya kayak gitu. Danpung itu bunga sakura yang berguguran. Mana? Ya, bunga sakura atau daun-daun gitu, daun-daun berguguran. Bunga sakura bisa nggak ya? Nggak bisa. Eh, atau ya itu dantai. Daun, daun berguguran atau sebelum berguguran atau sebelum guguran. Jadi daun-daun yang layu gitu, daun-daun yang apa ditambahin bunga sakura ya? Enggak deh kayaknya. Maaf tadi salah ya, tidak bukan bunga sakura ya. Jadi untuk melihat daun-daun yang Gupke Molden. Molden itu yang berwarna-warni yang kalau saya ngartikannya gini, yang dari Gupke Molden itu yang berwarna indah tuh dan berwarna-warni gitu. Jadi berwarna-warni. Jadi selain berwarna indah itu dia juga berwarna-warni beda-beda gitu. Ada yang mana oranye, kemudian ada oranye tua dan juga oranye muda atau mungkin warna merah kayak gitu. Jadi warnanya tuh selang-seling gitu, bukan satu warna kayak gitu. Kalau azalea tadi kan si apa namanya bunganya itu mekar. Oh iya tadi betul. Jadi bukan tidak bisa diartikan azalea karena ini kan musim gugur. Astagfirullahaladzim. Sorry, sorry, sorry. Maaf ya. Apa namanya? Saya mau ngomong apa tadi? Jadi untuk melihat daun-daun yang hampir berguguran, kan layu dulu kan, layu, kemudian warnanya itu kayak semu-semu kecoklatan, kemudian oranye dan seterusnya kayak itu kuning gitu. Nah, itu kan prosesnya kan beda kan, ada yang cepat, ada yang lama kayak gitu. Maka disebutnya Hoyong Seksek. Hoyong Seksek itu berwarna-warni, itu beraneka ragam gitu dan berwarna-warni. Maka banyak orang-orang yang pergi wisata ke gunung. Gitu. Maka nah ini tonada kan sama dengan yang pertama tadi, tona ini bukan pertama ya. Tona ini kan pergi wisata kayak gitu kan. Pergi liburan. Nah, saya ngartikannya pergi menikmati liburan. Kalau di sini mau tapi pergi menikmati wisata ke gunung, kalau itu kurang 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 ces ya. Gitu. Jadi orang-orang pergi wisata ke gunung seperti itu untuk melihat bunga yang mau berguguran tadi. Jadi warnanya itu agak semu-semu, kuning, kecoklatan dan seterusnya kayak gitu. Terus kemudian nasi kacoa. Ini bisa diartikan dari ini dari sini boleh atau dari sini gitu. Kita pakai yang Jawa dulu ya. Karena cuacanya cuacanya yang tadi apa? Cuacanya yang apa sejuk tadi kan? Musim gugur tadi. Karena cuacanya sejuk, maka acara acara yang penting seperti Undongwe, Hakyo Undongwe berarti pekan olahraga sekolah atau festival itu banyak diadakan gitu. Jadi karena cuacanya sejuk dan apa namanya seger, anginnya berembus, itu acara-acara yang penting, acara-acara yang mewah, mewah. Acara-acara yang penting kalau di sini kan Jungyo, acara-acara yang penting seperti apa pekan olahraga sekolah tadi atau juga festival itu banyak atau sering diadakan seperti itu. Karena kan cuacanya cerah, cuacanya sejuk, cuacanya cerah.
Terus kemudian Gyeol, musim dingin. Ini pada bulan 12 sampai bulan 2. Ini Yonghwa Shipto Kaji Neryogal Jongdoro karena Jongdoro itu sampai ya, hingga bentar. Sangat dingin hingga suhunya itu turun sampai 10 derajat di bawah nol. Nah gitu. Ini sebenarnya ada tata bahasanya, real Jongdoro itu hingga, sampai gitu. Kalau dalam contoh itu bentar. BK Pokbal Jongdoro mani mokoso. Jadi saya telah makan itu hingga perut saya itu mau meledak gitu. Iya nggak sih? Iya. Pokbal Jongdoro. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi Jongdoronya itu di tengah nanti, terus kemudian sebabnya itu di setelah Jongdoro gitu. Jadi kan ini juga sama toh, sangat dingin, ini penyebabnya, kemudian akibatnya hingga suhunya itu turun sampai 10 derajat di bawah nol kayak gitu. Nah, emang benar kalau musim dingin kan pasti minus kan apa dan Kangmuri air sungainya kan ada kang itu sungai, mul itu air, dari air sungainya itu gitu hamida membeku. Diartikan kadang membeku juga bisa membeku gitu. Tidak semua sungainya membeku, tetapi biasanya kalau suhunya itu benar-benar di bawah 0 dan sampai minus 10 itu bisa sampai membeku kayak gitu. Bisa ya. Nah, ini yang agak susah di sininya, Jongdoro di sini. Terus kemudian Nopen Jidenen, Jide itu Jiok dan seterusnya, itu wilayah. Di wilayah atau area wilayah yang tinggi, kayak misalnya pegunungan, kayak misalnya di Paju, di Gangwon, seperti itu. Gangwon itu Incheon, itu juga termasuk wilayah-wilayah tinggi. Incheon termasuk nggak ya? Kalau melihat peta sih seharusnya ini termasuk wilayah tinggi ya, karena di atas kan itu. Nah itu aja. Jadi di wilayah yang tinggi itu Nuni Mani Neryo karena turun salju, turun salju yang lebat, maka orang-orang banyak yang jelginan, di sini ada jelginan itu menikmati sports goal, berarti olahraga musim dingin seperti ski salju atau skateboard, ice skate, bukan ice skate ya, skateboard. Jadi yang ski salju itu yang ini loh, apa namanya, bawah kakinya itu 2 itu, ada kayak spatula kayak gitu. Terus kalau yang skateboard itu ya kayak skateboard, cuman nggak ada rodanya kayak gitu. Jadi satu papan, gitu. Ini di wilayah-wilayah tinggi. Biasanya Gangwon kalau nggak salah ya, Gangwon itu biasanya untuk ini, acara-acara seperti ini. Terus kemudian, nah ini yang mau saya sampaikan tadi ya. Ini kan ada di sini. Apa namanya? Ada subjek utama di sini, tapi juga di sini juga ada. Kemudian dihubungkan dengan go di sini. Maka kalau saya itu tidak bisa diartikan dari sini, nggak bisa. Kenapa? Karena di sini ada niennya sebagai penjelasnya. Jadi penjelas ini menjelaskan untuk si saman saunnya. Jadi saman saun itu kayak gitu adalah ini. Gitu. Tetapi di sini nggak ada subjeknya, maka subjeknya dari sini. Hyonsang itu fenomena saman saun. Di fenomena saman saun. Namanya mereka nyebutnya saman saun. Oh iya, kok di sini. Fenomena saman saun itu kadang muncul.
Apa sih samansaon itu? Kayak gitu kan. Yaitu Samiren 3 harinya dingin, sedangkan 4 harinya itu hangat. Hangat bisa panas bisa, tapi hangat lah lebih tepatnya, karena musim dingin kan gitu. Jadi fenomena samansaon itu kadang muncul, yaitu 3 harinya dingin, sedangkan 4 harinya hangat kayak gitu. Nah ini sebenarnya simpel ya, tapi kadang itu banyak yang, apa namanya, yang cuman nggak mengartikan kayak sambiran cukup, oh 3 hari dingin, 4 hari hangat itu namanya samansaon gitu. Biasanya disingkat seperti itu. Cuman kalau misalnya teman-teman itu sudah bisa mengetahui subjek, predikat, objek itu sebenarnya enak loh. Ini tuh nanti berkembang ke materi-materi selanjutnya sebenarnya. Gitu. Bisa ya insya Allah ya. Kemudian 한국 사람들은 orang Korea 너무 더운 여름이나 너무 좋은 겨울보다, nah ini kan Buddha daripada. Maka kalau bisa Buddhanya ini diartikan terakhir kalau bisa. Kalau enggak juga dari sini juga boleh ya. Jadi orang-orang Korea itu 좋아하다 menyukai apa namanya? 시원하고 경치가 아름다운 봄과 가을. Jadi menyukai musim semi dan musim gugur yang siwon, sejuk dan 경치가 아름다운, pemandangannya indah, pemandangannya indah. Jadi mereka lebih menyukai ini daripada 너무 더운 여름, musim panas yang sangat panas, atau 너무 좋은 겨울, musim musim dingin yang sangat dingin. Gitu. Jadi orang-orang Korea dari sini, orang-orang Korea itu menyukai musim semi dan musim gugur. Musim semi ya musim gugur itu yang gimana? Yang dingin, kok dingin apa? Sejuk dan juga pemandangannya indah. Daripada 너무 더운 여름, musim panas yang sangat panas, atau musim dingin yang sangat dingin. Seperti itu ya. Ya, kalau misalnya teman-teman mau ngartikan dari, depan kemudian ke belakang, ke depan lagi misalnya, orang-orang Korea menyukai musim dingin dan musim semi yang, indah pemandangannya dan sejuk daripada musim dingin yang sangat dingin atau musim panas yang sangat panas, itu gimana? Ya bisa aja. Karena ini tidak membedakan arti, cuman kalau misalnya membiasakan seperti itu nanti agak susah gitu, agak susah. Jadi kadang itu kebalik-balik itu loh ngomongnya gitu loh. Terus kemudian geruna tetapi 요즘 akhir-akhir ini 이상 기후로 봄과 가을이 짧아진 것 같다고 많은 사람들이 이야기합니다. Akhir-akhir ini banyak orang-orang yang bercerita menganggap sepertinya ini musim semi dan gugur sepertinya musim semi dan musim gugur itu calbajin, menjadi pendek, karena isang giun, suhunya aneh atau suhunya berbeda gitu. Jadi akhir-akhir itu banyak orang yang menganggap bahwa musim semi dan musim gugur itu menjadi lebih pendek daripada sebelum-sebelumnya karena suhunya itu ya aneh aja berbeda kayak gitu. Kalau melihat materi ini ya gitu. Oke, seperti itu. Nanti monggo kalau mau diulang-ulang silahkan, saya persilahkan gitu. Ya semoga bisa menjadi
bantuan sedikit, kayak gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, salah dalam, pengertiannya, tetapi saya harap tidak ya. Kalaupun ada nanti tolong dikoreksi lagi. Terima kasih sekali lagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.